wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Adjar Batubara, NIM 42023211001, kelas Fisika Dikde 2020, mata kuliah telah kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatik, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembangan MKDV, kurikulum dan pembelajaran, prinsip kurikulum atau pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, data empiris, dan yang kedua, data eksperimen, dan yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan yang keempat, akal sehat. Baiklah, di sini data empiris yaitu data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi atau terbukti efektif. Dan yang kedua itu data eksperimen. Data ini menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. Penelitian merupakan data yang dipandang valid atau reliable. Dan yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Ini data-data yang banyak diperoleh bukan dari hasil penelitian, melainkan dari adat atau kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat serta juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, anggaran kebenaran utuh atau menyeluruh. Anggaran ini itu disebut fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dari serta terlebih dahulu diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlebih dahulu dalam pengembangan kurikulum. Dan yang kedua itu anggaran kebenaran parsial. Suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam sebuah kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun anggaran tersebut dianggap baik dan bermanfaat. Anggaran kebenaran ini masih memerlukan pembuktian atau hipotesis yang sifatnya belum pasti. Dan yang ketiga itu kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial. Tipe ini atau tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya. Karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan yang efisien. Dan yang keempat itu macam-macam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip umum dan yang kedua itu prinsip khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu prinsip umum. Di mana prinsip ini prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Dan yang kedua, prinsip khusus, mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Prinsip umum itu terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, prinsip relevansi, dan yang kedua, prinsip fleksibilitas, dan yang ketiga, prinsip kontinuitas, dan yang keempat, prinsip praktis, dan yang kelima,
prinsip efektivitas. Dan yang kedua itu prinsip tipe khusus. Ini terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan, dan yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan, dan yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, dan yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Baiklah, cukup sekian tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.